Assalamualaikum Ibu Dita. Saya Mawalia Nur Rahma. Di sini saya akan menyampaikan hasil revisi dari penguji terkait sidang tugas akhir sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin-poin revisi dari penguji. Sebelumnya untuk revisi dari Ibu Suki, beberapa poin ada di dalam revisi Bapak Beta. Untuk revisi Ibu Suki yang poin pertama, kolom BPJS ini sudah ada pada revisi Bapak Beta. Lalu untuk poin ketiga, histori penggajian juga sudah masuk pada revisi dari Bapak Beta. Kemudian untuk periode gaji juga sudah masuk pada revisi dari Bapak Beta. Mungkin yang belum masuk yaitu status gaji yang sudah dibayarkan dan yang belum. Karena revisinya sama, mungkin saya akan menjelaskan revisi dari Bapak Beta terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya lanjutkan untuk poin yang kedua ini. Di sini saya sudah memasuki aplikasinya. Untuk halaman ini adalah halaman dashboard, di mana halaman ini berisi tentang informasi terkait menu-menu yang ada dalam aplikasi. Lalu selanjutnya saya akan membahas menu jabatan, di mana pada menu ini telah saya revisi untuk data yang diinputkan pada menu jabatan, yaitu ada kode jabatan, lalu nama jabatan dan tunjangan jabatan. Di sini juga sudah saya berikan validasi untuk kode jabatan dan nama jabatan. Data yang dimasukkan tidak boleh sama. Di sini saya akan menginputkan nama jabatan kepala desa dengan penghasilan 3 juta. Lalu saya akan menambahkan data yang kedua untuk nama jabatan kepala desa. Maka akan ada validasi bahwa data yang dimasukkan tidak boleh sama. Jadi di sini saya menginputkan data yang berbeda. Lalu di sini ada informasi terkait data-data yang telah ditambahkan pada menu jabatan sebelumnya. Bahwasanya ada kepala desa dan juga sekretaris desa. Lalu untuk revisi poin selanjutnya, yaitu poin kedua, yaitu untuk gaji pokok harus berdasarkan pegawainya. Lalu di sini saya akan memasuki menu pegawai, di mana pada menu pegawai ini berisikan tentang data-data pegawai seperti kode pegawai, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, tanggal masuk. Nah, tanggal masuk ini sangat berpengaruh pada pencetakan gaji selanjutnya di bulan berikutnya. Lalu ada status kawin, nomor HP, jabatan, penghasilan tetap, kemudian di sini ada option untuk memasukkan BPJS. Lalu ada upload foto. Lalu untuk revisi poin ketiga yaitu BPJS dan lain-lain dimasukkan ke komponen gaji. Jadi di sini untuk menu BPJS saya jadikan menu sendiri khusus untuk pengaturan BPJS, karena menurut saya untuk BPJS tidak bisa dicampurkan untuk tunjangan lain-lain dengan kategori insidental ataupun periodik, karena pada modul BPJS atau modul BPJS ini sangat berkaitan dengan kelas-kelas BPJS, dan kelas-kelas BPJS tersebut tidak ada kaitannya dengan tunjangan atau potongan lain-lain dengan kategori insidental ataupun periodik. Jadi di sini saya mencoba memasukkan data BPJS terlebih dahulu. Untuk nama BPJS Jaminan Kesehatan, lalu untuk nilainya di sini saya mendapatkan data baru dari hasil searching bahwa untuk jaminan BPJS kelas 1 untuk kenaikan sebesar 150.000. Dan saya akan menambahkan data BPJS berikutnya. Di sini ada dua data BPJS, yaitu untuk BPJS Jaminan Kesehatan dan BPJS Jaminan Ketenagakerjaan. Lalu di sini saya akan menginputkan data pegawai, di mana akan dimulai dengan memilih kode pegawai, lalu nama lengkap, kemudian ada tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki, alamat,
Kemudian tanggal masuk di sini saya melakukan setting tanggal masuk pada 1 April 2021. Status kawin sudah kawin, nomor HP, kemudian jabatan di sini ada 2 option karena saya sebelumnya telah memasukkan 2 jenis jabatan yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Lalu di sini penghasilan tetap. Untuk penghasilan tetap dari kepala desa yaitu sebesar 3 juta dan data ini akan disesuaikan dengan kebutuhan dari instansi. Lalu BPJS di sini saya memilih BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Lalu ada foto. Di sini saya akan menyimpan datanya. Jika kita sudah yakin, maka kita dapat melanjutkan pada proses berikutnya. Lalu kita akan diarahkan pada halaman detail, di mana halaman ini akan berisikan tentang informasi data-data yang telah kita inputkan sebelumnya. Dan di sini saya akan mencoba menginputkan satu data pegawai lagi. Di sini saya telah menginputkan 2 data pegawai yaitu Lasidi Agung Santosa sebagai kepala desa dan juga Rahma Yuvita Lestari sebagai sekretaris desa. Di mana untuk status pegawai masing-masing yaitu aktif dan kita dapat melakukan perubahan jika pegawai tersebut pasif. Kita dapat memanfaatkan fitur detail, kita dapat memanfaatkan edit, lalu kita dapat merubah untuk status pegawai tersebut. Kemudian untuk revisi selanjutnya yaitu pada komponen gaji dibedakan antara insidental dan periodik. Jika periodik maka otomatis ditambahkan ke gaji, sedangkan insidental akan ditambahkan secara manual. Di sini saya akan memasuki menu komponen gaji, di mana pada menu komponen gaji ini berisikan tentang tunjangan atau potongan tambahan yang bersifat opsional. Dan di sini untuk detail datanya terdiri dari komponen gaji, nama komponen gaji, jenis, kategori, ada periodik dan insidental, yang dimana periodik kita dapat memilih periode waktu, kemudian untuk insidental akan ditambahkan secara manual. Lalu di sini ada nilai. Saya akan mencoba menginputkan untuk data komponen gaji dengan tunjangan COVID, jenis tunjangan, kategori periodik. Jika kategori periodik kita akan diminta untuk memasukkan tenggang waktu awal sampai dengan tenggang waktu akhir. Untuk tenggang waktu awal yaitu 1 Mei sampai dengan tenggang waktu akhir pendapatan tunjangan COVID sampai dengan 1 Juni. Jadi kita akan mendapatkan tunjangan COVID selama 2 bulan berturut-turut. Lalu untuk nilainya 500.000. Di sini akan ada informasi untuk tunjangan COVID dengan kategori periodik dengan durasi awal tunjangan COVID bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2021 dengan nilai 500.000. Dan data ini secara otomatis akan ditambahkan pada masing-masing gaji pegawai pada bulan Mei sampai bulan Juni bahwa mendapatkan tunjangan COVID sebesar 500.000. Kemudian di sini saya memasuki menu laporan gaji, di mana di sini akan ada gaji untuk Lasidi Agung Santosa dan Rahma Yuvita Lestari untuk periode bulan April, karena pada bulan April ini pegawai tersebut masuk bekerja dan secara otomatis gaji akan ditambahkan pada periode April. Dan untuk mencetak gaji bulan depan, kita dapat memanfaatkan fitur cetak gaji bulan depan, di mana nantinya pada bulan Mei ini Lasidi Agung Santosa dan juga Rahma Yuvita Lestari akan mendapatkan tunjangan COVID. Di sini kita dapat memanfaatkan fitur cetak PDF untuk melihat slip gaji pegawai tersebut. Dan untuk nama Lasidi Agung Santosa pada bulan April tidak mendapatkan
tunjangan COVID, tetapi untuk bulan Mei, untuk Lasidi Agung Santosa mendapatkan tunjangan COVID. Dan untuk Rahma Yuvita Lestari pada bulan Mei juga mendapatkan tunjangan COVID, namun pada bulan April belum mendapatkan tunjangan COVID. Dan selanjutnya kita akan mencetak pada bulan Juni, di mana pada bulan Juni ini batas akhir masing-masing pegawai mendapatkan tunjangan COVID, di mana kita dapat melakukan pencetakan slip gaji kembali dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Dan pada bulan Juni, nama Lasidi Agung Santosa akan mendapatkan tunjangan COVID dan juga Rahma Yuvita Lestari akan mendapatkan tunjangan COVID. Lalu pada bulan Juli, untuk nama Lasidi Agung Santosa dan juga Rahma Yuvita Lestari tidak akan mendapatkan tunjangan COVID karena tunjangan COVID sudah berakhir pada bulan Juni. Di sini saya akan melakukan pencetakan slip gaji pada bulan Juli. Pada bulan Juli tidak mendapatkan tunjangan COVID dan juga Rahma Yuvita Lestari pada bulan Juli tidak mendapatkan tunjangan COVID. Lalu di sini kita dapat menambahkan tunjangan dan potongan lain-lain dengan kategori insidental, di mana pada kategori insidental ini kita dapat menambahkannya secara manual. Di sini saya menambahkan untuk kode komponen gaji 002, tunjangan hari raya, untuk jenis tunjangan, dan untuk kategorinya di sini adalah insidental. Lalu untuk nilainya di sini saya memilih Rp250.000. Lalu kita akan mendapatkan informasi untuk tunjangan hari raya dengan kategori insidental. Kita dapat menambahkannya secara manual pada masing-masing pegawai, di mana untuk Rahma Yuvita Lestari pada periode gaji bulan Juli, di sini saya akan menambahkan untuk tunjangan hari raya dan kita dapat melihat slip gaji secara langsung pada fitur cetak, di mana periode Juli 2021 akan mendapatkan tunjangan hari raya. Lalu untuk revisi selanjutnya yaitu penggajian harus ditambahkan histori gaji, di mana untuk histori gaji ini sangat berkaitan dengan menu laporan gaji, di mana untuk menu laporan gaji ini berisikan tentang histori-histori penggajian perangkat desa. Jadi jika ada perubahan data-data, maka yang berubah hanya pada data yang akan diinputkan, dan data yang telah diinputkan tidak akan berubah. Itu yang menjadi histori penggajian di laporan gaji. Di sini saya akan mencoba melakukan perubahan untuk modul jabatan dengan tunjangan kepala desa mendapatkan kenaikan tunjangan jabatan sebesar 3.500.000, dan untuk sekretaris desa mendapatkan kenaikan tunjangan jabatan sebesar 2.500.000. Lalu di sini saya akan melakukan pencetakan gaji bulan depan, yaitu gaji baru pada bulan Agustus. Untuk bulan sebelumnya untuk tunjangan jabatan yaitu 3 juta. Untuk sekretaris untuk bulan Agustus naik menjadi 2.500.000 dan bulan sebelumnya tetap 2.400.000. Dan jika kita ingin melakukan perubahan terkait status pegawai, di sini misalkan untuk status pegawai dari sekretaris desa yaitu tidak aktif, maka pada laporan gaji tidak akan mendapatkan fitur detail, dan pada pencetakan gaji bulan depan untuk Rahma Yuvita Lestari tidak akan mendapatkan gaji.
Misalkan di sini saya ingin mencetak pada bulan September dan yang mendapatkan gaji hanya Lasdi Agung Santosa, dan untuk Rahma Yuvita Lestari tidak akan mendapatkan gaji karena pada bulan Juli Rahma Yuvita Lestari telah menjadi pegawai pasif. Lalu history ini akan berkaitan dengan menu backup data, di mana kita dapat membackup datanya dengan format Excel. Berikut adalah data-data histori gaji atau laporan gaji dengan format Excel. Lalu untuk revisi poin selanjutnya, yaitu masalah cetak slip gaji, harusnya disesuaikan dengan bulan yang berjalan, bukan bulan nyetaknya. Jadi untuk cetak gaji bulan depan, di sini dari awal sudah disesuaikan dengan tanggal masuknya pegawai. Jika pegawai tersebut masuk pada tanggal 1 April, maka otomatis pegawai tersebut akan mendapatkan gaji pada periode April. Dan di sini ada identifikasi cetak gaji bulan depan, maka secara otomatis gaji akan ditambahkan pada add month pada bulan Mei dan pada bulan-bulan selanjutnya. Dan untuk revisi poin terakhir, sudah saya revisi pada buku laporan TA, mungkin nanti saya bisa kirim ke Ibu Dita secara langsung. Untuk revisi status gaji sudah dibayarkan dan yang belum itu ada pada fitur cetak, di mana jika pegawai tersebut belum mendapatkan slip gaji atau belum mendapatkan gaji, di sini untuk slip gaji belum ada tanda tangan dan juga stempel dari instansi tersebut. Nantinya slip gaji ini akan dicetak pada kertas continuous paper NCR, di mana kertas tersebut terdapat 3 rangkap dan 2 rangkap sebagai arsip penggajian itu sendiri. Dan jika pegawai tersebut sudah mendapatkan slip gaji, maka akan mendapatkan tanda tangan dan juga stempel dari instansi, dan kemudian untuk rangkap keduanya akan menjadi histori penggajian. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan, Ibu Dita. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.